Setiap kali coklat menyentuh lidah kita, ada ribuan reaksi kimia yang langsung terjadi. Tapi, tahukah kamu, sebelum jadi coklat manis, benda ini adalah buah pahit yang bahkan tidak enak dimakan langsung. Dan perjalanan coklat sampai ke lidah kita jauh lebih brutal, panjang, dan ilmiah daripada yang kita bayangkan. Coklat tidak lahir di pabrik, ia lahir di hutan tropis, dari pohon bernama Theobroma cacao. Nama ini berarti makanan para dewa. Ironis, karena rasanya pahit, asam, dan sepat. Buah kakao berisi biji yang diselimuti lendir putih manis. Bukan bijinya yang manis, tapi lendirnya. Lendir inilah yang jadi kunci segalanya. Saat petani membelah buah kakao, mereka bukan mengincar bijinya, tapi mereka mengumpulkan biji bersama lendirnya untuk masuk ke tahap berikutnya yang terdengar aneh, yaitu pembusukan. Setelah dipanen, biji kakao tidak langsung jadi coklat. Ia harus dibusukkan dulu. Inilah proses fermentasi. Biji-biji yang masih terbungkus lendir ditumpuk di dalam kotak kayu atau di atas daun pisang, lalu ditutup rapat. Proses ini melepaskan panas dan menciptakan lingkungan yang sempurna bagi bakteri untuk mengambil alih. Senyawa-senyawa di dalam biji mulai bereaksi, membentuk prekursor atau cikal bakal rasa coklat. Tanpa fermentasi, coklat tidak akan pernah beraroma coklat. Ini adalah langkah paling krusial yang mengubah biji hambar menjadi permata coklat. Setelah melewati proses fermentasi yang intens, biji-biji ini harus dikeringkan. Biasanya, biji dijemur di bawah sinar matahari selama beberapa hari. Tujuannya adalah untuk menghentikan proses fermentasi dan mengurangi kadar airnya, agar tidak berjamur saat disimpan. Setelah kering, biji kakao siap untuk perjalanan selanjutnya menuju pabrik. Di pabrik, biji kakao lalu dipanggang. Proses ini sangat mirip dengan memanggang biji kopi. Suhu dan waktu pemanggangan harus dikontrol dengan sangat teliti, karena inilah yang akan menentukan karakter akhir rasa coklat. Panas memicu reaksi Maillard, sebuah reaksi kimia antara asam amino dan gula yang menciptakan ratusan senyawa aroma dan rasa baru. Inilah yang memberikan aroma khas coklat yang kaya, nutty, dan kadang sedikit fruity. Setelah dipanggang dengan sempurna, kulit ari biji kakao menjadi rapuh dan mudah dilepaskan. Biji-biji ini kemudian dimasukkan ke dalam mesin untuk dipecah dan dipisahkan dari kulitnya, menghasilkan potengan-potengan kecil yang disebut cocoa nibs. Cocoa nibs inilah inti dari coklat, tapi rasanya masih sangat pahit. Nibs ini kemudian digiling dan dihancurkan oleh mesin penggiling khusus. Gesekan dan tekanan yang kuat menghasilkan panas yang melelehkan lemak alami di dalam nibs, yaitu cocoa butter. Hasilnya adalah sebuah pasta kental berwarna coklat gelap yang disebut cocoa mess atau cocoa liquor. Di titik ini, coklat belum manis. Ia pahit, sangat pahit. Pasta ini adalah 100% coklat murni. Dari pasta pahit inilah, berbagai jenis coklat yang kita kenal dibuat. Untuk membuat dark chocolate, cocoa mess dicampur dengan gula dan sedikit cocoa butter tambahan. Untuk milk chocolate, susu bubuk atau susu kental juga ditambahkan. Untuk white chocolate, bagian cocoa masnaya tidak dipakai sama sekali, hanya menggunakan cocoa butter, gula, dan susu. Campuran ini kemudian masuk ke proses kencing. Ini adalah proses pengadukan dan penggilingan selama berjam-jam, bahkan berhari-hari, di dalam mesin besar. Proses ini punya 3 tujuan utama. Pertama, mengembangkan rasa lebih lanjut. Kedua, menghilangkan sisa rasa asam yang tidak diinginkan. Dan yang paling penting, menghaluskan partikel coklat hingga ukurannya di bawah 20 mikron. Ukuran ini lebih kecil dari yang bisa dideteksi oleh lidah manusia. Makanya coklat terasa begitu lembut dan meleleh di mulut. Kalau ada partikel yang kasar sedikit saja, otak kita akan langsung menyadarinya dan menganggapnya tidak enak. Setelah proses kencing, coklat cair ini harus melalui tahap terakhir yang sangat penting, yaitu tempering. Coklat dilelehkan, didinginkan, lalu dipanaskan lagi dengan suhu yang sangat presisi. Proses ini bertujuan untuk menstabilkan kristal lemak di dalam cocoa butter. Tanpa tempering, coklat akan kusam, mudah leleh di tangan, dan teksturnya rapuh. Tempering yang sempurnalah yang memberikan
coklat tampilan mengkilap. Tekstur yang patah dengan bunyi snap yang renyah, dan sensasi meleleh yang sempurna di mulut. Sekarang, momen yang paling ditunggu, saat sepotong coklat akhirnya menyentuh lidah kita. Apa yang sebenarnya terjadi? Suhu di dalam mulut kita sekitar 37 derajat Celcius. Suhu yang sempurna untuk melelehkan cocoa butter. Saat coklat meleleh, ia melepaskan semua senyawa aroma dan rasa yang telah diciptakan selama perjalanan panjangnya. Reseptor rasa di lidah kita mendeteksi rasa manis, pahit, dan asam, lalu mengirimkan sinyal-sinyal ini ke otak. Aroma yang terlepas juga naik ke rongga hidung, memberikan pengalaman sensorik yang lengkap. Tapi keajaiban coklat tidak berhenti di situ. Otak kita bereaksi secara kimiawi. Coklat mengandung beberapa senyawa psikoaktif. Salah satunya adalah theobromine, stimulan ringan yang mirip kafein tapi efeknya lebih lembut. Ada juga phenylethylamine, senyawa yang sering disebut molekul cinta, karena tubuh kita juga melepaskannya saat kita jatuh cinta. Yang paling penting, kombinasi rasa manis dan lemak dari coklat memicu pelepasan neurotransmitter di otak, seperti dopamin yang berhubungan dengan rasa senang dan penghargaan, serotonin yang meningkatkan mood, dan endorfin yang bertindak sebagai pereda nyeri alami. Inilah alasan ilmiah mengapa coklat bisa membuat kita merasa bahagia, lebih tenang, dan bahkan bisa menimbulkan sedikit rasa candu. Ini bukan sihir. Ini murni biokimia yang terjadi di dalam kepala kita. Setiap gigitan coklat adalah puncak dari perjalanan panjang dan rumit, dari buah pahit di hutan tropis, melewati proses fermentasi oleh mikroba, dipanggang dengan panas, digiling oleh mesin raksasa, hingga akhirnya dirancang untuk berinteraksi sempurna dengan biologi tubuh dan otak kita sendiri. Coklat bukan sekadar makanan manis. Ia adalah sebuah karya sains, seni, dan sejarah. Jadi, lain kali kamu makan sepotong coklat, luangkan waktu sejenak untuk menikmatinya. Ingatlah perjalanannya yang luar biasa. Kamu tidak hanya sedang makan, kamu sedang menikmati sains yang bisa dimakan. Kalau kamu suka fakta-fakta ilmiah yang dibungkus dalam cerita seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena dunia di sekitar kita, bahkan dalam sepotong coklat, jauh lebih menarik dari yang kita kira. Terima kasih sudah menonton.